Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Apa kabar teman-teman online semuanya? Semoga hari ini dimudahkan dan dilancarkan segala urusan. Tadi Bunda titip belanjaan ke temen ya, karena walaupun sudah panen sayuran sendiri, tapi ada perbumbuan dan perlaukan yang memang harus dibeli. Sebelum memulai aktivitas, ini tadi beli nasi kuning 3.000 sama gorengan 2.003 dan gak lupa ngopi. Ada yang sama seperti saya, gak bisa tanpa kopi. Nah, ini tadi beli bawang merah setengah kilo. Setengah kilo itu 24.000. Karena bawang merahnya tuh sekarang kualitasnya kurang bagus, basah, jadi belinya dikit-dikit aja. Yang penting bisa untuk 1 minggu sampai 2 minggu. Ini bawang putih 20.000 ya, 20.000. Bunda belinya tidak ke pasar ya, tapi nitip sama temen yang memang jualan gitu. Ini beli bihun jagung 5.000, kemudian merica bubuk dan ketumbar bubuk 13.000. Ini anak-anak request tahu gejrot, nanti Bunda juga mau buat tahu gejrot. Tahu gejrotnya ini tahu pongnya ini harganya 7.000. Kemudian ini jamur 8.000 2 bungkus. Cabai merah itu sekitar 32 ribuan. Kemudian kol sama seledri atau daun sop ini 9.000. Kemudian cabai setan ini 23.000 seperempat. Wortel 3,5. Ikan peda 11.000 isi 4. Kemudian ini kembang kol segini 8.000. Yang penting dikit-dikit aja stok itu, yang lain masih ada ya dari sawah seadanya gitu. Ini jagung 7.000 isi 3. Kemudian ada labu siam atau waloh jipang ini 8.000. Terus ini kencur, kunci sama kunyit ini 3 ini 8.000 ya, biar kalau bening atau buat seblak atau buat kunyit asam gitu ada ready. Kemudian ini ada tahu bandungan atau tahu Bandung gitu kan, tahunya ini sudah berbumbu, jadi kita tinggal goreng aja, rasanya enak banget. Kemudian kalau nggak digoreng juga dikukus. Ini satunya 5,5, jadi 2 ini 11.000. Nah, ini cabenya itu untuk menghilangkan pestisida atau racun-racun yang menempel saat proses penanaman, karena racun yang disemprotkan banyak banget ya, racun hama. Itu tak kasih soda kue ya, dicuci sama soda kue, habis itu dicuci beberapa kali, baru kemudian ditiriskan, setelah kering baru dimasukkan ke kontainer ya, baru disimpan di kulkas. Kenapa begitu? Karena cabai itu paling sering disemprot itu, bahkan untuk perekatnya atau perekat anti hamanya itu biar nggak larut kena hujan, itu ada yang pakai limbah aspal gitu ya. Jadi ini juga karena Bunda sudah 3 tahun lebih itu menggeluti produk pertanian, bagaimana cara proses penanaman sampai panen seperti itu. Nah, ini juga ya cabai setannya juga Bunda cuci pakai soda kue. Ini dulu Bunda nggak tahu, tetapi ada yang ngasih tahu untuk meminimalisir lah agar racun-racunnya tidak terlalu menempel dan bisa mungkin bersih, sewaktu-waktu kita mau nyambel juga sudah ready ya, kayak begitu. Nah, ini langsung ditirisin seperti ini, kemudian diangin-anginkan, dilap juga bisa. Setelah kering baru nanti disimpan ya.
Nah, ini jamurnya juga tak simpan seperti ini karena kalau jamur seperti ini itu cepet ini ya, cepet kurang baik, jadi mungkin disimpan jangan lebih dari 2 hari. Oh iya, sampai lupa nyapa teman-teman ya. Teman-teman, terima kasih selama ini sudah membantu untuk mengembangkan channel Bunda dengan cara subscribe, like, komen, dan juga share. Terima kasih yang banyak. Semoga teman-teman juga diberi kesuksesan, rezeki yang banyak, dan kita itu di dalam dunia seperti ini itu ikhlas saja. Setiap hari walaupun mungkin subscribernya menurun, ada banyak yang unsub, tapi Bunda insya Allah tidak akan unsub teman-teman. Kalau sudah subscribe sudahlah, karena itu tak anggap ya kita juga gratis juga gitu loh. Karena apa namanya, di dunia seperti ini tuh kita nggak hanya berharap tentang materi, tapi persaudaraan, sharing manfaat, dan juga mungkin ada 1-2 yang bisa kita ambil dari video teman-teman. Itu banyak belajar dari situ. Kalau dulu kan kita harus kursus ini buat kue, kemudian cara menyimpan makanan yang baik, itu harus nanya-nanya, bahkan ikut pelatihan-pelatihan. Sekarang itu tinggal klik aja, kita bisa menemukan semuanya di HP kita kayak gitu. Nah, kalau yang ini kacang panjangnya ini tidak beli ya, ini ngambil dari sawah dan asli tanpa kimia. Nah, makanya kalau ini pun dibuat lalaban gitu aja udah nggak ragu-ragu lagi karena kita tahu cara nanamnya, cara mupuknya, nggak ada obat sama sekali, dan manennya pun nggak terlalu tua, nggak terlalu muda, jadi pas. Kita juga panen sebutuhnya aja ya. Kalau masih muda juga kita biarin aja, masih kecil gitu. Yang panjang-panjang kita ambil, bisa buat oseng, bisa buat campuran sayur asem, lodeh, kemudian dibuat terancam, atau mungkin dibuat pecel kayak gitu. Jadi kalau nanam di sawah itu memang kita yang doyan ya, yang kira-kira doyan, ataupun kalau kita nggak doyan itu laku gitu. Ini juga tidak lupa ya yang awet, nyimpen labu siam kayak gini bisa dioseng, kemudian dibuat lodeh, dibuat sayur asem kayak gitu. Nah, ini kesenangan saya ini yaitu ikan peda. Ikan peda ini ikan asin yang bikin apa ya, habisin nasi gitu. Disambelin aja atau di oseng cabai hijau gitu. Nah, ini perbumbuannya atau rimpang-rimpangnya yaitu kencur, kunyit, dan kunci. Kalau kunyit ini memang seringnya tak buat kunyit asam gitu. Jadi untuk minuman-minuman itu kunyit asam, atau mungkin juga kunyit jahe, serai kayak gitu, campur salam gitu kan untuk ketahanan tubuh. Kemudian kalau kencur ini ya buat seblak. Terus kita kadang-kadang batuk gitu diparut, kemudian buat sambal pecel. Kalau kunci ya jelas untuk sayur bening. Nah, ini seledri tadi ya sama kul itu Rp8.000, 9.000 kok 8.000 terus. Nah, ini disimpan. Kalau daun sop kayak gini tuh hampir masakan-masakan, gorengan, kemudian sop, kemudian dadar telur itu saya nggak lupa ya ini, atau buat mie goreng kayak gitu biar sedap. Ini tomat juga panen sendiri ya. Tomatnya ini ketika dimasak, dibuat sayur asem atau dibuat sayur lodeh itu nggak ada kecut sama sekali tomatnya. Saya juga kurang tahu jenisnya apa, tapi enak. Nah, ini protein hewaninya Bunda beli 3 lauk. Cuma beli ayam 1 kilo, ceker, sama ikan nila, karena masih ada udang sama ikan tongkol ya di kulkas. Sebelumnya tak cuci begini dulu, karena memang hari ini tidak ada masak ini karena saya sudah masak. Ini buat stok aja, jadi cuma tak masukin ke kulkas.
Setelah tak cuci, tak kasih jeruk nipis, kemudian tak masukin ke kulkas. Kalau di tempat Bunda itu segini tuh sekali masak ya. Gitu. Nah ini untuk refillnya cuma ketumbar bubuk sama merica bubuk yang habis. Jadi kalau untuk kaldu, untuk garam, kemudian untuk jahe, kunyit bubuk semuanya masih ada. Nah ini loh, di tempat Bunda itu sekarang itu banyak lalat ya, padahal rumah itu sudah tak jaga bersih gitu, tapi karena kalau di sini itu musim mangga itu banyak sekali lalat gitu. Mau ngusir kayak gimana juga ya masih ada aja, padahal sudah berusaha rumah itu bersih, wangi gitu kan, dikit-dikit dibersihin, dikit-dikit dilapin gitu, kok ya masih banyak lalat. Bikin risih gitu loh. Kalau misalnya Mas Edian eksis masuk kamera itu kadang-kadang jijik sendiri, tapi mau gimana, masa dikit-dikit harus semprotin obat nyamuk kayak gitu kan, nggak mungkin ya. Nah ini merica beli curah aja rasanya sama ya, jadi tinggal kemasannya aja, mau yang kemasan pakai merek atau seperti ini tuh sama kok. Bahkan proses penggilingannya tuh di depan mata kita itu di pasar, jadi nggak usah khawatir. Kalau memang kita mau beli yang memang asli ya di tempat yang sudah langganan gitu. Makanya Bunda tuh kalau belanja itu memang nitip ke teman yang memang sudah sering ke pasar atau memang jualan sayuran. Nah ini alhamdulillah stok buat 2 minggu masih bisa. Jadi cabai, yang penting cabai, ada cabai gitu aja. Kalau sayur-sayuran ambil di kebun insya Allah masih ada ya gitu. Untuk yang terakhir Bunda simpen ininya ya, nabatinya itu Bunda simpen di freezer karena memang hari ini sudah masak. Dan kalaupun ini ada mungkin nanti pengen buat rica-rica ayam, nanti ambil belimbing wuluh di kebun sama daun. Di kulkasnya legaan gitu, tidak terlalu nyetok-nyetok banyak karena anak-anak juga sudah bosen bakar-bakaran gitu. Biasanya stoknya banyak itu bakso, kemudian sosis, itu yang buat bakar-bakaran itu. Nah ini Bunda itu kan ya ibu rumah tangga biasa yang jarang banget sekarang itu nyetok banyak-banyak gitu ya, karena ada banyak sayur fresh di sawah, atau mungkin juga nabatinya juga kalau pengen sudah ada yang dititipin gitu. Itu sekarang ya seadanya aja, yang penting kalau pas pergi-pergi itu anak-anak tinggal masak apa sudah tak racikin gini, tinggal osreng karena sudah bisa masak sendiri. Nah gitu ya teman-teman, terima kasih banyak yang sudah berkenan subscribe, yang mampir, yang sering berkunjung. Itu Bunda mengucapkan sekali lagi terima kasih. Dukung selalu channel Bunda agar Bunda bisa juga memperbaiki setiap video-video yang ada. Kemudian juga tinggalkan komentar di kolom komentar, siapa tahu kan Bunda bisa mampir ke channel teman-teman untuk juga mungkin mendapatkan ide-ide baru, atau mungkin juga bisa menyimak kegiatan teman-teman, lebih dekat mengenal teman-teman, dan juga bisa menjadi sedulur selawase. Gitu ya. Nah ini ternyata kan kulkas juga belanja segitu aja juga sudah penuh ya. Tadi itu habis 278.000. Itu sudah komplit ya perbumbuan. Kemudian ada juga tadi kulit pangsit yang lupa tak sebut ya, kulit pangsit tadi beli 6.000. Kemudian ada juga yang dari sawah itu, ada sawi, ada terong, kemudian ada timun, ada mangga. Nah ini sawinya lupa tak masukin. Sawinya juga dapat dua porsi masak ya, biasanya tak baca, kalau enggak ya buat oseng-oseng. Ini juga masih ada stok gambas karena enggak tiap hari ke sawah, jadi kalau ke sawah kok sudah kelihatan layak dikonsumsi tuh tak petik, tak bawa pulang, karena nanti kalau tua sedikit
gambas itu kalau di pohon sudah nggak enak ya, keras gitu. Nah mungkin yang terakhir ini Bunda juga beli telur 1 kilo. 1 kilo itu 30.000 ya. Ini isinya sekitar 16 atau 17 ya. Nah ini Bunda cuci dulu karena kita juga nggak tahu apa yang nempel di telur-telur ini. Ketika kita misalnya mecahin kok kulitnya masuk ke mangkok kan juga nggak nyaman juga ya, makanya tak bersihin dulu, dicuci, dilap, baru dimasukkan ke kulkas. Mungkin segitu dulu teman-teman video hari ini, semoga bisa menginspirasi, sharing-sharing. Bunda adalah ibu rumah tangga biasa yang ingin punya banyak teman dan punya banyak saudara. Bonusnya insya Allah kita bisa mendapatkan rezeki dan pahala. Terima kasih atas waktunya, sampai ketemu, thank you for watching. Jangan lupa subscribe, like, dan komen, juga share ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.